Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Good afternoon. Uh, Today, welcome back to our class for the methodology class. Our topic for today is talking about the experimental research or experimental design. So this is the content of our my presentation for you today, and then what's actually design? Yeah. What is research design is the logical model that shows that strategy for sample selection, development of measurement tools, data collection, as well as methods of data processing and analysis. Jadi, apa sebenarnya research design itu? Apa sih sebenarnya desain penelitian itu adalah itu merupakan sebuah model ya. Jadi sebuah model yang digunakan dalam mengkondak sebuah penelitian ya, mulai dari pengumpulan sampel ya, kemudian pembuatan atau pengembangan dari instrumennya, kemudian data collectionnya, pengumpulan datanya, kemudian analisis datanya dan sebagainya. Jadi research design itu merupakan sesuatu hal yang mutlak ya, yang mutlak, dan itu tidak mengada-ada ya. Itu harus berdasarkan expert, guys. Jadi nggak boleh, kalau misalkan nanti di chapter 3-nya di proposal itu nggak boleh mengada-ada research desainnya, bahwa ini saya mau begini, tapi harus sesuai dengan desain penelitian itu sendiri ya. Oke. And next one as I explained before that experimental research is included in the quantitative research ya. Jadi eksperimental itu seperti yang di penjelasan sebelumnya itu dia masuk dalam kategori quantitative research. Next, yeah, what is experimental research? Yes, it's a systematic and scientific approach to research in which the researcher manipulates one or more variables and control and measure any changes in other variables. Ya, jadi eksperimental apa sih penelitian eksperimental itu? Penelitian eksperimental itu merupakan sebuah penelitian di mana peneliti mau mencobakan sesuatu ya, dari namanya saja eksperimen, berarti eksperimen berarti percobaan. Jadi mau mencobakan sesuatu, baik itu metode, baik itu perlakuan dan sebagainya, terhadap sebuah grup atau sebuah kelompok, bisa kelas, bisa perseorangan atau terserah, dan mau mau di measure ya, apakah ada perubahan atau efek dari uh, model itu atau perlakuan itu ya. So the purpose of the study is to study the cause and the effect of the relation. Jadi apa cause dengan penyebabnya, penyebab dengan efeknya, hubungannya, kemudian hasilnya adalah apakah kita mau mencobakan sesuatu atau mencobakan metode atau tidak gitu. Ya. And an experiment is a set of observation conducted under controlled circumstances in which the investigator manipulates condition to ascertain what effect such manipulation has on the outcome. Ya, experimental research itu harus berasal dari sebuah observasi nyata di dalam kelas atau di subjek penelitian itu. Jadi sebuah penelitian eksperimental itu akan muncul jika ada observasi. Sudah ditahu masalahnya apa kekurangannya, kemudian kita mau mencobakan metode apa untuk yang dimaksudkan untuk meningkatkan, seperti itu. Jadi tidak bisa kita melakukan sebuah penelitian apapun itu kalau kita tidak pernah melakukan observasi, apalagi penelitian eksperimen. Harus ditahu masalahnya apa. Jadi nggak bisa langsung nyaplok judul aja dari internet kemudian nyatakan ini judul saya, tanpa pernah meneliti atau pernah mengobservasi, pernah terjun langsung ke subjek penelitian atau orang yang akan diteliti itu, ya nggak bisa ya. Jadi ini yang perlu saya tekankan, untuk penelitian eksperimen harus mengadakan observasi duluan sebelum mengajukan judul penelitian itu. Oke. Next, what is the requirement of a good experimental design? Ada apa sih requirement atau persyaratan untuk melaksanakan sebuah penelitian eksperimental yang bagus? Yang pertama adalah subjects are randomly assigned to the experimental group and control group. Ya, jadi eksperimental ini biasanya dia
melibatkan dua grup. Biasa ada namanya grup eksperimental atau grup yang diberikan perlakuan, sedangkan kontrol grup adalah grup yang tidak diberlakukan perlakuan. For this one is subject are randomly ya. Jadi subjeknya itu atau grupnya itu dipilih secara acak atau secara random. Okay, next one. The independence variable can be manipulated such that any changes the independent variable is attributable to changes in the independent variable. Ini berbicara tentang variabelnya. Nanti kita akan bicara lebih lanjut apa sih independent and independent variable itu. Ya, and then next one, variabelnya atau subjek penelitiannya ya biasanya itu dia lebih kepada dia lebih kepada angka ya, seperti di sini independent variable to occur in other variable, misalkan dia education kah atau seperti yang kita gunakan, kemudian gender atau age atau competence ya terhadap ini. Jadi eksperimental itu ya, eksperimental itu ada sebuah metode yang dicobakan, kemudian kita mau tahu apakah ada pengaruhnya, influence-nya, perubahannya terhadap sebuah dependent variable atau terhadap sebuah grup atau terhadap sebuah kelompok ya. Oke. Ya, experimental research harus divalidasi, semua instrumennya harus divalidasi, mulai dari data-datanya itu memang harus divalidasi, kemudian apalagi tesnya nanti harus divalidasi guys sebelum itu. Oke. Experimental research design. Untuk penelitian eksperimental basically dia terbagi menjadi 3 ya, dia terbagi menjadi 3 guys. Tapi ini yang factorial design hanya tambahan saja dan tidak semua expert menyatakan bahwa factorial design ini masuk dalam jenis penelitian eksperimental. Oke. Dia terbagi, tapi pada umumnya dia terbagi menjadi 3, yaitu pre-experimental design, true experimental design, kemudian quasi-experimental design. Untuk pre-experimental design guys, dia lagi terbagi menjadi 3 ya, menjadi 3 jenis lagi. Ada one shot case study design, ada one group pretest post-test design, ada static group comparison. Kemudian untuk true experimental design, dia juga terbagi menjadi 3, yaitu post-test only control group design, pretest post-test control group design, Solomon for group design. Kemudian untuk penelitian eksperimental atau kuasi eksperimental, dia juga terbagi menjadi 3, yaitu non-equivalent control group, time series, and then multi-time series. Oke. Pada dasarnya untuk penelitian pre-eksperimental, perbedaannya untuk penelitian pre-eksperimental ini, pre-eksperimental hanya menggunakan satu kelas saja. Jadi satu kelas saja yang digunakan sebagai subjek penelitian. Sedangkan true eksperimental ya dengan kuasi eksperimental itu dia ada 2 kelas atau 2 grup yang digunakan sebagai subjek penelitian ya. Dan untuk true eksperimental untuk true eksperimental dengan kuasi eksperimental, perbedaannya yang lain adalah ini ya. Kalau true eksperimental subjeknya itu diacak ya, jadi orang yang mau dijadikan sebagai subjek penelitian itu diacak. Sedangkan kalau kuasi eksperimental itu biasanya tidak diacak ya, biasanya dia tidak diacak. Apanya yang diacak adalah kelasnya ya, misalkan kita mau meneliti di sebuah sekolah, khususnya di kelas 2 yang terdiri dari 3 kelas, di mana semua kemampuan siswa di kelas itu di 3 kelas itu sama, maka kita menggunakan kuasi eksperimental dengan mengacak ya, mengambil 2 kelas dengan mengacak mengacak kelasnya bukan orangnya ya. Makanya true experimental design ini jarang sekali digunakan di dunia pendidikan. Karena kenapa?
Kalau misalkan kita menggunakan tool eksperimental design di sekolah, maka orangnya yang diacak bukan kelasnya. Dan itu membuat kita membuat kelas baru. Sedangkan kalau dia kelas eksperimental sebenarnya bisa diacak, bisa juga tidak. Tapi untuk kelas eksperimental itu hanya kelasnya yang diacak atau grupnya yang diacak, bukan orangnya. Itu perbedaan secara basicnya, guys. Oke. So for the pre-experimental, like I explained to you, it's divided into 3 types. It's one shot case study design, one group pretest post-test design, statistic group comparison. And for the pre-experimental design, represent the simple form of the research design. Jadi pre-experimental itu merupakan jenis penelitian eksperimental yang paling simple karena hanya menggunakan satu kelas. Kemudian no randomization procedure are used to control for extra variables ya. Jadi dan dia tidak menggunakan acak kelas kah atau acak subjek penelitian, tidak. Langsung memilih ini kelas yang mau saya gunakan sebagai subjek penelitian, sudah nggak ada acak-acak lagi, berbeda dengan yang 2 tadi. And then consider pre indicating they are preparatory or prerequisite to true experimental design ya, karena namanya adalah pre-eksperimental, biasanya ujung ya setelah menggunakan pre-eksperimental ujungnya adalah dia bisa dilanjutkan ke penelitian true experimental design. Oke, go to the next one. Ya, apa sih one shot case study design itu? Ya seperti yang saya bilang tadi, dia yang pertama bagaimana desainnya, kita pilih dulu grup atau kelas yang mau kita teliti, kemudian kita berikan perlakuan dengan mencobakan metode atau apa, kemudian kita tes ya. Jadi untuk one shot case study design dia tidak memiliki pretest ya, kita cuma memilih grupnya, kasih perlakuan, kemudian setelah itu kita kasih post test. Oke. So another example of one such design might be one of survey of unemployed people in a specific local area to assess their health status and the impact of unemployed on health. Ya, ini salah satu contohnya, salah satu contoh dari one shot case study design. Ini ya. So contoh tesisnya seperti ini. The effect of counseling session on the attitudes of identified bullied in school. Ya, di sini experimental groupnya adalah dia meneliti tentang bagaimana sih efek konseling ini terhadap siswa-siswa yang dibully. Ya, jadi kalau kita menggunakan one shot case study design itu hanya memilih experimental grupnya, ya, bullying studentsnya, kemudian kita kasih treatment berupa konseling, kemudian kita kasih tes atau yang menggunakan observasi. Jadi tes itu bisa terdiri dari observasi, bisa tes tertulis seperti yang dipelajari di evaluation, ya, bisa juga angket dan sebagainya. Ya, untuk apa? Untuk mengetahui apakah ada efek dari konseling ini terhadap bullying students itu. Oke? And then one group pretest post-test design. Untuk one group pretest dan post-test design ini, setelah memilih subjek atau grup yang mau kita jadikan subjek penelitian, kita kasih pretest dulu, kemudian kita kasih treatment, dan setelah itu kita memberikan post-test ya. Biasanya pretest dengan post-testnya itu sama, guys ya, sama, kontennya juga sama. Ini gunanya untuk apa? Untuk mengetahui apakah ada peningkatan ya, peningkatan dari pretest ke post-test setelah kita memberikan treatment ini, atau apakah ada efeknya dari treatment ini dari pretest ke post-test, guys. Oke. Ini ini contohnya. For example, you want to determine whether pricing primary school children makes them do better in mathematics ya. Kita mau mendetermine apakah pricing primary school children ini membuat mereka melakukan nilai matematika mereka lebih baik ya. Jadi bentuknya seperti ini, experimental group dulu ya, experimental group, kemudian kita kasih pretest. Setelah itu kita mencobakan ini pricing primary school children-nya, kemudian kita kasih post test ya. Oke, next one, statistic group comparison. Untuk statistic group comparison ini
dari satu kelas itu kita bagi menjadi 2 kelompok guys ya. Jadi satu kelas yang kita jadikan subjek penelitian itu kita bagi menjadi 2 kelompok, ada namanya kelompok eksperimental, ada namanya kelompok kontrol. Dan untuk kelompok eksperimental ini kita ajar menggunakan metode yang kita gunakan ya. Sedangkan untuk kelompok kontrol ini kita ajar menggunakan metode yang biasa digunakan oleh gurunya, dan dua-duanya dia dikasih post test guys ya. Ya, ini contohnya ada grup A, ada grup B, kemudian kita kasih treatment, kemudian kasih post test dua-duanya. Tapi ingat, grup A dengan grup B ini dia berasal dari dalam satu kelas guys ya. Jadi berbeda kalau dia kuasai dengan true, dia kita ambil dari 2 kelas. Tapi kalau dia pre-eksperimental tetap dia satu kelas tapi dia bagi 2. Misalkan dalam kelas itu terdiri dari 30 orang, kita bagi menjadi grup A dengan grup B. Satu yang kita ajar menggunakan metode pricing, satu yang tidak diajar menggunakan metode pricing. Seperti itu. Next. Nah, masuk ke true experimental design. Ya. So for the true experimental design, apa yang menjadi ciri dari true experimental design ini adalah dia juga memiliki kelas kontrol dengan kelas eksperimental, dan dia di random ya. So randomization, every subject have equal chance of being assigned to experimental and control group, and then random assignment help ensure that there is no pre-existing condition that will influence the variables and mess up the result. Jadi tour eksperimental ini sebenarnya guys, kalau kita mau mengacu, tour eksperimental ini merupakan penelitian eksperimental yang lebih murni. Karena kenapa? Subjeknya itu atau orangnya itu diacak untuk dijadikan kelas eksperimental dan kelas kontrol. Nah, sedangkan kalau jadi sudah tidak ada lagi kemungkinan di kelas ini, ini yang misalkan di kelas ini banyak yang bukan bodoh sih, banyak yang kurang di sini, sedangkan di sini sedikit yang kurang nilainya gitu kan. Tapi kalau tour eksperimental tidak. Jadi dari randomnya ini, dari sistem acaknya pengambilan sampelnya ini yang membuatnya dia lebih murni eksperimental ya. So for the true experimental design, it's divided also become 3 guys. Dia terbagi menjadi 3 juga, yaitu post test only control group design, and then pretest post test control group design, and then Solomon for group design. Oke, kita lihat satu persatu ya. So ini untuk post test only control group. Untuk ini dia kan tadi saya bilang dia terdiri dari kelas eksperimental dan kelas kontrol yang diambil dari subjek yang diacak atau orangnya yang diacak. Nah, kemudian untuk kelas eksperimental kita kasih perlakuan atau treatment atau metode, kita cobakan metode kita, kemudian dia dikasih post test. Sedangkan untuk kelas kontrol kita tidak menggunakan metode kita ya, tapi kita menggunakan metode yang lain ya, atau yang biasa digunakan oleh gurunya, tapi dulunya tetap digunakan post test. Nah, seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Dari kita membutuhkan 2 kelas, kemudian ada 100 orang ya yang sudah dipilih oleh guru, atau misal 100 orang ya, kemudian dia dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas kontrol dengan kelas eksperimental, atau kelas kontrol di sini kelas eksperimental. Untuk kelas eksperimental dia dikasih perlakuannya apa ini ya, kemudian dia dikasih post test. Nah, sedangkan untuk kelas kontrol jumlahnya sama, tapi dia tidak dikasih perlakuan sama seperti ini ya. Jadi perlakuannya berbeda, atau bisa di sini kalau misalkan dia tour eksperimental memang dia tidak no training, tidak ada kan di sini dia menggunakan dance for peace training, sedangkan di sini dia tidak no training. Kemudian setelah itu dia dikasih post test. Oke. Kemudian kalau pretest post test control group design, dua-duanya dikasih pretest. Nah, kemudian dikasih treatment untuk kelas eksperimental, tapi untuk kelas kontrol tidak dikasih treatment. Kemudian sama-sama dikasih post test. Itu tadi yang menjadi perbedaannya. Seperti ini. Tadi yang pertama
Itu yang jenis yang pertama itu dia tidak dikasih pretest, hanya di kelas eksperimental dikasih pretest. Sedangkan kalau dia di pretest post test control group design, dua-duanya dikasih treatment, di pretest atau tes awal. Sedangkan untuk treatmentnya itu dia sama-sama dia tidak, satu dikasih metode, satu tidak ya. Kemudian sama-sama juga dikasih tes atau dikasih post test. Oke. Untuk Solomon for group design ini agak berbeda, dan ini jarang sih kita gunakan guys. Karena kenapa? Dari satu kelas tadi dia bagi lagi menjadi grup A dengan grup B. Nah, kemudian grup A-nya dia kasih pretest, sedangkan grup B-nya tidak. Tapi perlakuannya masih sama, tetap dikasih treatment, tetap dia diajar menggunakan metode yang sama, tapi satu dikasih pretest, mereka dibagi dua, satu dikasih pretest, kemudian yang satu tidak. Dan dua-duanya tetap dikasih post test. Sedangkan untuk yang control group dia juga bagi dua, satu dikasih pretest, satu tidak dikasih pretest, kemudian tidak dikasih treatment sama seperti yang ini ya. Intinya treatmentnya itu kalau misalkan itu tidak menggunakan metode yang sama ya. Kemudian post testnya satu dikasih sama-sama dikasih post test ya, seperti ini tadi. Ini A tadi dikasih pretest, kemudian ini B tidak dikasih pretest ya. Jadi sama-sama dia dikasih treatment atau perlakuan yang sama, tapi satu pretest, satu post, tapi semuanya tetap dikasih post test. Oke. Quasi experimental design. Untuk quasi experimental design ini yang biasa sekali kita gunakan ya, karena dia tidak di random dia tidak di random guys ya, orangnya ya. So it's simply defined as not true experiments since it's that have randomly assigned group. That comparison control group is predetermined to be comparable to the treatment group in critical ways. Jadi sebenarnya this design are frequently used when it's not logistically feasible or ethical to conduct a randomized control trial. Jadi sebenarnya quasi experimental design itu guys, itu tidak diacak ya, itu tidak diacak. Makanya kita menggunakan kita menggunakan quasi experimental design ini karena pada dasarnya dia tidak diacak grupnya, tapi bisa diacak grupnya guys, atau kelasnya bisa diacak jika kemampuan dari semua siswanya itu sama ya. Tapi kalau misalkan kamu bilang dia tidak sama, berarti nggak usah diacak, langsung saja pilih ini kelas eksperimental, ini kelas kontrol gitu. Dan sama-sama juga dia menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimental, dan dia terbagi menjadi 3, yaitu non equivalent control group, time series, and then multi time series. Okay, let's see one by one. Yeah, so for the non equivalent control group sama subjeknya kedua kelasnya. Untuk kelas eksperimental dengan kontrol tetap diberikan pretest ya, sama-sama diberikan pretest, kemudian dikasih treatment atau dikasih perlakuan. Ini sebenarnya juga diajar ya. Jadi jangan berpikir kalau misalkan ada 2 kelas itu satu tidak diajar, satu diajar. Tidak, dua-duanya diajar, cuman yang satu untuk kelas eksperimental kita ajar menggunakan metode yang mau kita cobakan, sedangkan yang satu yang kelas kontrol itu kita ajar menggunakan metode yang biasa digunakan oleh gurunya gitu ya. Jadi untuk kalau misalkan kita menggunakan 2 kelas, tetap diajar guys, tetap diajar dua-duanya, cuma yang membedakan adalah metodenya. Dan sama-sama tetap dikasih post test. Ini yang biasa sekali kita gunakan di penelitian kakak-kakak tingkat kalian. Oke. Ini untuk time series. Untuk time series dia agak berbeda ya, agak berbeda. Untuk time series sendiri dia hanya menggunakan satu kelas saja, tapi perbedaannya dengan yang pre-eksperimental yang tadi, satu kelas itu dia kasih sebanyak 5 kali pretest. Untuk apa? Untuk melihat apakah kemampuan siswa ini selama 5 kali pretest ini stabil
Nah, kemudian dia juga dikasih 5 kali post test. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah dari 5 kali post test ini ada meningkat tidak signifikannya. Berbeda kalau yang tadi ini hanya dikasih 1 kali pretest, kemudian 1 kali post test. Nah, sedangkan ini dia kasih pretest dulu untuk menormalkan, apa misalkan di pretest pertama dia dapat 65, kemudian pretest 62 dapat misalkan pretest kedua dia dapat 50, kemudian pretest ketiga, berarti itu tidak stabil. Nanti dia berhenti melakukan pretest kalau kemampuan mereka itu stabil, dan tetap dikasih treatment atau perlakuan. Oke. Untuk penelitian eksperimental sebenarnya ini 4 poin yang harus diperhatikan yang lebih penting ya. Pertama adalah prosedurnya. Prosedur yang dimaksud di sini adalah langkah-langkah metode yang akan kalian gunakan. Kemudian materialsnya. Materialsnya yang dimaksud di sini adalah soalnya ya, atau alatnya yang kalian gunakan untuk mengukur itu. Kemudian measurementnya ini berhubungan dengan analisis datanya. Kemudian partisipannya, kan tadi banyak perbedaan di partisipan atau di subjeknya saja. Ada yang cuma pakai 1 kelas, ada yang orangnya yang diacak, ada yang kelasnya diacak, ada yang pakai 2 kelas, ada yang dikasih perlakuan atau tidak. Jadi untuk penelitian eksperimental, 4 hal ini merupakan hal penting yang harus kalian perhatikan jika ingin melakukan penelitian eksperimental. Okay, so that's all guys. Thank you so much for listening my explanation, and then I hope there is something that you can get from here. See you again next meeting guys.